Shalom. Bersama Yohanes di sini dan selama 10 menit ke depan mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepada-Mu. Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Kami boleh ada saat ini, boleh bersekutu bersama dalam firman saat ini sungguh kasih karunia-Mu. Kami sangat bersyukur kepada-Mu. Dan kami berdoa kiranya apa yang kami lakukan ini bukan sesuatu yang sia-sia, tapi Roh Kudus yang menuntun kami pada segala kebenaran firman, sehingga kami boleh dikuatkan olehnya, ditegur olehnya, dibawa pada pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ajar kami isi hati-Mu Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Efesus, dan sekarang kita mau belajar di Efesus pasal yang ke-6, di ayat yang ke-9. Kita sudah baca ayat ini dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, tapi belum pernah sampai di ayat yang ke-9. Kita waktu itu membahas mulai ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 saja, di mana Tuhan memberikan pesan kepada hamba-hamba untuk melakukan perannya, hamba-hamba yang sebagai manusia baru di dalam Kristus. Hendaknya kamu itu taat dalam ruang lingkup pekerjaan, dalam hubungan antara kamu dengan Tuhanmu. Kamu harusnya taat. Kamu harus melakukan segala sesuatu itu dengan tulus, dengan segenap hatimu seperti kamu melakukannya untuk Tuhan. Dan sekarang di ayat yang ke-9 yang akan kita baca, kita akan melihat bagaimana Tuhan melanjutkan untuk berpesan kepada tuan-tuan. Bagaimana sih kamu seharusnya bersikap kepada hamba-hambamu? Hai tuan-tuan yang manusia baru di dalam Kristus, bagaimana seharusnya kamu bersikap terhadap hamba-hambamu? Mari kita baca di ayat yang ke-9. Efesus 6 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Setelah memberikan penjelasan kepada hamba-hamba, Tuhan melanjutkan memberikan penjelasan kepada tuan-tuan. Pola yang sama kita temukan ketika Tuhan memberikan pesan dalam hubungan suami istri, dalam hubungan antara anak dan orang tua. Pada suami kepada istri-istri, Tuhan berpesan, berfirman, hai istri, kamu tunduklah kepada suamimu, sama seperti kamu tunduk kepada Kristus. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Dan kepada hamba-hamba juga, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu. Tapi Tuhan gak berhenti di situ. Setelah Tuhan berpesan kepada istri, Tuhan langsung melanjutkan dengan memberikan pesan kepada suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat dan memberikan dirinya kepada jemaat. Setelah Tuhan memberikan pesan kepada anak-anak, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, taati mereka. Langsung Tuhan melanjutkan dengan, hai orang tua, jangan membangkitkan amarah kepada anakmu, didik mereka. Dan sekarang pola yang sama kita temukan. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu, bekerjalah dengan sepenuh hati, dengan segenap hatimu. Bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kamu melakukan pekerjaan itu seperti kamu melayani Tuhan. Langsung Tuhan melanjutkan, hai tuan-tuan, ayat yang ke-9 yang barusan kita baca tadi, demikian juga, perbuatlah demikian juga terhadap hamba-hambamu, terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan menutup celah untuk orang bisa menyalahartikan, khususnya suami, orang tua, dan tuan. Kalau saja Tuhan berhenti setelah ngomong pada istri-istri, taati, tunduklah kepada suami, wes titik, tidak ada pesan kepada suami, maka akan gampang sekali suami-suami itu untuk salah tangkap, dan kemudian mereka merespon dengan salah. Mereka merasa bahwa mereka diberi hak khusus, posisi khusus oleh Tuhan untuk mereka bertindak semena-mena terhadap istrinya, dan istrinya tidak boleh ngelawan. Soalnya istrinya diberi pesan untuk tunduk. Sama, anak juga, anak-anak taati orang tua dalam segala hal. Kalau tidak diteruskan pada pesan kepada orang tua bisa saja salah tangkap dan kemudian merasa punya hak khusus untuk mereka ngatur-ngatur anaknya, dan anaknya harus nurut. Nah, di sini dalam hubungan antara tuan dan hamba sama juga. Tidak seperti itu. Tidak boleh diartikan seperti itu. Mereka diberi pesan untuk tunduk, taat, suami, orang tua, dan dalam kesempatan ini tuan,
diberi pesan untuk mengasihi mereka juga. Bahwa mereka diingatkan bahwa mereka punya tanggung jawab juga, bukan hanya Tuhan yang punya tanggung jawab terhadap, bukan hanya hamba yang punya tanggung jawab terhadap Tuhan, tapi Tuhan pun juga punya peran, harus melakukan sesuatu yang firman Tuhan katakan pada mereka untuk lakukan kepada hamba-hambanya. Dan apa yang firman Tuhan katakan? Perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Apa maksudnya perbuatlah demikian juga terhadap mereka? Apakah itu artinya kalau dulu sebelum di dalam Kristus yang hamba itu ngeladeni tuannya dalam arti misalkan mengambilkan sesuatu, membikinkan kopi, masak untuk tuannya, kemudian setelah di dalam Kristus, tuannya di dalam Kristus, maka kemudian perbuatlah demikian juga kepada hamba-hambamu. Oh, sekarang kamu tidak usah masak buat aku yang mau masak buat kamu, aku yang mau cuci bajumu, aku yang mau membersihkan kamarmu. Apakah seperti itu yang dimaksud di sini? Tidak ya, meskipun firman Tuhan ngomong bahwa di dalam Kristus itu tidak ada perbedaan lagi, tidak ada orang merdeka, budak, tidak ada. Tapi itu di dalam Kristus artinya secara iman, secara Kristus melihat kita itu sama, tidak ada seseorang yang lebih dikhususkan, lebih dipandang tinggi daripada yang lain. Tapi selama kita masih ada di dunia, kita memiliki peran yang Tuhan berikan kepada kita, dan peran itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kalau kita diberi Tuhan peran sebagai hamba, ya tetap tugas kita untuk melakukan kewajiban kita sebagai hamba. Apa yang Tuhan kita di dunia ini percayakan kepada kita kerjakan, ya kita kerjakan. Dan Tuhan berbuatlah demikian juga kepada mereka, artinya apa sih? Kalau firman Tuhan ngomong kepada hamba-hamba, lakukan pekerjaanmu itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Nah di sini loh, Tuhan berbuatlah demikian juga kepada mereka, itu artinya apa sih? Jangan lupa bahwa sama seperti hamba-hamba itu diingatkan ada Tuhan, kamu pun juga diingatkan bahwa ada Tuhan. Bagaimana mereka seharusnya bersikap kepadamu, dianalogikan bagaimana mereka seharusnya bersikap kepada Tuhan. Sama seperti istri tadi, istri-istri tunduklah kepada suamimu, sama seperti kamu tunduk kepada Kristus. Tapi perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya apa? Suami-suami sama seperti Kristus mengasihi jemaat, demikian juga kamu mengasihi istrimu. Tuan-tuan sama seperti Kristus, Tuanmu di sorga itu mengasihi kamu, memperlakukan kamu, kasihi dan perlakukan juga hambamu seperti itu. Jadi perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan jauhkanlah ancaman. Jauhkanlah ancaman di sini artinya apa? Jangan merasa kamu itu punya kuasa untuk bikin celaka mereka. Jangan merasa bahwa kamu itu yang pegang nasib mereka. Jangan sombong. Jangan merasa kamu bisa melakukan apa saja kepada mereka. Enggak seperti itu. Nah, di saat ayat ini ditulis, untuk kita saat ini mungkin peringatan yang, oh iya ini peringatan bagus. Tapi ya enggak ada sesuatu yang gimana gitu ya. Tapi di zaman itu ketika Paulus menulis pesan ini kepada jemaat di Efesus, itu zaman di mana masih ada perbudakan. Dan tuan-tuan di zaman itu, orang-orang yang memiliki budak di zaman itu, konsep dalam pikiran mereka itu sudah ada pola yang tertanam dalam pikiran mereka bahwa saya tuan, mereka budak. Saya boleh bertindak sewenang-wenang terhadap orang, saya tuannya kok, mereka budak kok. Jadi ketika Paulus menulis surat ini suatu surat yang berani sekali. Ini suatu surat yang melawan arus di zamannya. Ketika pola yang sudah settle, sudah ada di masyarakat waktu itu, boleh dong kamu tuan, silakan budakmu itu kamu apa-apakan terserah kamu. Paulus dengan berani ngomong, "Hei tuan-tuan, kamu tidak boleh seperti itu." Ngancam aja loh tidak boleh, apalagi bertindak mencelakai. Biasanya kan orang mencelakai itu setelah mengancam, diancam dulu baru mencelakai. Lain ini ngancam aja loh, tidak boleh, apalagi kamu mau mencelakai, berbuat yang buruk terhadap hamba-Mu. Tidak boleh. Di sini suatu pesan firman Tuhan bagi tuan-tuan, diingatkan bahwa ada Tuhan kita, bahwa ada Tuhan dari segala Tuhan di sorga, dan Tuhan tidak memandang muka. Artinya masa berkuasanya kita itu ya, masa peran kita di dunia ini ada akhirnya, dan saat itu berakhir, kita semua, baik kita di dunia sebagai tuan, mereka di dunia sebagai hamba, kelak kita kembali di sorga itu sama. Kita tetap semua hamba, dan tuannya itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan adalah Tuhan yang adil, dan Tuhan adalah Tuhan yang menuntut pertanggungjawaban kita. Dan karena itu selama kamu ada di bumi, selama kamu di dunia, selama kamu menjadi tuan di dunia, jangan lupa diri.
ada Tuhan di sorga yang kepadanya kamu harus memberikan pertanggungjawaban. Kiranya ini pesan secara khusus bagi tuan-tuan dan pesan bagi kita semua juga untuk kita sadar diri, rendah hati selalu, jangan sombong, jangan mengancam, jangan bertindak semena-mena terhadap orang lain. Dan ingat selalu bahwa kita melayani Tuhan yang sama dan Tuhan itulah yang pegang kendali atas hidup kita, atas hidup hamba-hamba kita, bukan kita. Kiranya Roh Kudus yang membawa kita pada kerendahan hati, kiranya Roh Kudus yang mengajar kita bijaksana untuk kita memperlakukan sesama kita, khususnya hamba-hamba kita, sebagaimana Tuhan ingin kita memperlakukan mereka. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini. Tuhan mengajar kami, mengingatkan kami secara khusus kepada tuan-tuan di dunia, untuk kami berlaku bijaksana, untuk kami berlaku adil, untuk kami mengasihi, untuk kami tidak semena-mena terhadap hamba-hamba kami. Pesan yang sama juga kepada kami semua Tuhan, untuk kami tidak sombong, untuk kami senantiasa mengingat bahwa ada Tuhan di atas segala Tuhan yang bertahta di sorga yang kelak. Kami semua akan mempertanggungjawabkan pekerjaan kami kepadanya. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, mampukan kami ya Roh Kudus, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.